Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para pemirsa TV Rasil dan pendengar radio Silaturahim yang berbahagia. Alhamdulillah, inilah ucapan yang wajib dan harus kita ucapkan berkali-kali. Kita masih diberikan kesempatan bisa bersua walaupun hanya melewati TV, melewati radio, dan curahan nikmat-nikmat lain yang tiada terhingga, yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Kita diberi atau diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, diciptakan seindah-indah ciptaan, diberikan kecerdasan, dan dipercaya sebagai khalifatullah di muka bumi. Dunia ini bahkan diserahkan pada kita sebagai manusia. Ini anugerah yang luar biasa. Padahal kita diciptakan dari barang yang hina, dari bahan yang tidak berharga, tapi karena kasih sayang, karena kemurahan Allah, kemudian terciptalah kita sebagai manusia. Bahkan Allah sendiri berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah kami muliakan anak cucu Adam, yaitu manusia, dan kami angkut, kami mudahkan perjalanan di darat maupun di laut. Kami berikan rezeki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk yang lainnya yang kami ciptakan dengan kelebihan yang luar biasa. Dari anatomi fisik kita luar biasa. Berdiri tegak, berjalan dengan bertumpu pada dua kaki, dengan jalan melenggang, wajah yang simetris, letak mata, letak telinga, bisa tersenyum, bisa bicara, berpikir cerdas, dikasih hati nurani. Masya Allah, luar biasa. Dunia diserahkan kita. Rezeki dipilih dari berbagai macam pilihan-pilihan yang utama. Bahkan kita bisa sebut sebagai semua jenis makanan dari pilihan-pilihan yang Allah takdirkan. Dari jenis biji-bijian, biji apa yang tidak dimakan. Dari jenis sayur-sayuran, dari yang merambat, kangkung, bayam, daun singkong, sampai pucuk kelapa, bambu, yang muda tapi jangan yang tua. Dimakan juga.
Dari jenis daging apa yang tidak dimakan? Dari yang nggak punya kaki, yang glosor, belut, ikan lele, ayam, kambing berkaki 4, sapi, kerbau dimakan manusia. Kenapa? Karena memang Allah telah memberikan segalanya untuk manusia. Seolah-olah dunia ini semuanya untuk manusia. Apa yang tidak untuk manusia? Potensi sumber daya alamnya yang ada di perut bumi, yang ada di permukaan, yang ada di darat, yang ada di gunung, yang ada di laut. Cuma sayang kesalahan manusia itulah yang membuat kerusakan alam sampai hari ini. Jadi Allah memang beri kelebihan yang luar biasa. Inna dunya khulwatun khatiratun. Sesungguhnya dunia yang diberikan pada kita mengasihkan, menyenangkan. Fa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah telah menyerahkan itu barang yang mengasihkan, yang menyenangkan kehidupan ini kepada kita sebagai manusia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka kemudian Allah ingin melihat bagaimana manusia itu berbuat. Inilah yang sedang dinilai oleh Allah. Sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, kelakuan kita. Ini yang sedang dinilai oleh Allah. Dari mulai bangun tidur sampai lagi pergi tidur. Kepada orang yang diberikan kekayaan berlimpah, rezeki mudah, Allah ingin lihat bagaimana akibat dengan kekayaan itu. Bagaimana sikap dan perilakunya. Yang diberikan kecerdasan yang prima, yang luar biasa sehingga dia pintar, cerdas, piawai dalam berbagai persoalan. Allah pun ingin melihat bagaimana setelah dia diberi kecerdasan itu. Apa yang telah dia perbuat. Begitu semuanya. Jadi ada konsekuensi dan ada risikonya. Karena itu adalah amanah. Jadi kita tidak seenaknya. Terkadang manusia menjadi gampang lupa ketika kekuasaan sudah ada pada dirinya, seolah-olah bahwa itulah karena saya yang hebat, karena saya adalah manusia kuat, karena saya adalah manusia cerdik, manusia pintar. Kemudian dia lupa. Demikian juga yang sudah diberikan kekayaan yang berlimpah, seolah-olah karena kehebatan dirinya lah, maka dia menjadi orang kaya. Dan seterusnya. Di sini justru kelemahannya. Maka ketika manusia itu sudah mulai lupa diri, disebabkan karena dia lupa kepada Allah, ini awal dari sebuah kebinasaan. Ini awal dari sebuah malapetaka. Ini akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Allah melarang. Dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan dirinya, menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Itulah mereka orang-orang fasik. Ini bahaya kalau dunia ini diisi, dihuni oleh manusia-manusia fasik, oleh manusia-manusia yang sudah lupa kepada Allah, akhirnya dia lupa diri. Bisa dibayangkan kalau manusia sudah lupa bahwa dirinya manusia. Tidak merasa dirinya manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang sudah diutamakan, yang sudah diberikan rezeki, yang sudah diberikan kesempurnaan, dia lupa. Masya Allah. Maka ketika orang-orang sudah lupa kepada Allah seperti ini, akhirnya dia pun Allah jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Kalau manusia itu sudah lupa dirinya sebagai manusia, ini perilakunya bisa dilihat.
persis seperti binatang, cuma beda gaya aja, beda cara. Karena manusia punya akal, jadi kelakuannya itu dikemas dengan kemasan yang kelihatannya manusiawi gitu, humanis, tapi sama saja kejahatannya. Jadi yang menjadi motivasi dan dorongan hidup itu hanya karena nafsu syahwat. Kalau dia ingin makan karena perutnya lapar, dia tidak peduli apakah makan itu halal, apa haram, apakah ini mengganggu orang, punya orang atau tidak, dia tidak peduli. Karena yang ada cuma dorongan syahwat perut, nafsu perut yang mendominasi dan menjadikan motivasi. Demikian juga kalau syahwat, nafsu syahwatnya, nafsu biologisnya dia ingin, dia tidak peduli. Coba kita dengar, kita lihat, kita baca. Beberapa perkembangan belakangan ini berita sampai kepada kita bagaimana perilaku manusia mengumbar syahwat. Dia memperkosa, dia tidak peduli, dia kemudian dia lampiaskan dengan kebebasan, seks dan sebagainya. Jadi persis seperti hewan. Dan ini lebih berbahaya. Kalau hewan dia tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya kecerdasan. Tapi kalau manusia, kelakuannya seperti hewan, tapi dia pinter, dia cerdas. Maka kejahatan dan kelakuan seperti hewan itu pandai dia rekayasa semikian rupa. Jadi jangan heran kalau kemudian banyak orang cerdas atau kejahatan hari ini dilakukan oleh manusia-manusia pintar. Pandai merekayasa kejahatannya, direkayasa, dikemas demikian rupa. Indah di permukaan tapi busuk di dalamnya. Dikemas dengan kemasan sosial, dikemas dengan kemasan humanisme, kemanusiaan. Tapi di dalamnya Masya Allah, makan manusia, manusia makan sesamanya. Ini kan berbahaya. Oleh karena itu, fakta membuktikan manusia tanpa Al-Quran, manusia tanpa mengikuti bimbingan Nabi, manusia tanpa agama, ini akan berakibat fatal. Apa yang akan terjadi di dunia ini? Cukuplah sudah berbagai pengalaman masa lalu, kejahatan manusia-manusia durjana, sehingga Allah turunkan itu malapetaka, azab, disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Coba sekarang kita rasakan pemanasan global dari tahun ke tahun itu meningkat suhu dunia ini. Dulu di Cibubur sini dingin, kalau malam itu pagi masih dingin, udara sejuk. Sekarang orang tidak bisa lagi, harus pakai pendingin. Belum lagi krisis-krisis lainnya. Maka melewati TV Rasil ini, melewati radio silaturahim, saya mengajak pada diri saya, mari jangan sekali-kali kita lupa pada Allah. Coba tengok dirimu, tengok dalam kehidupan ini. Buka mata, buka telinga. Berbagai peristiwa, fenomena alam yang menjadi ayat-ayat kauniyah, hendaknya menyadarkan kita. Kalau kita sudah terlanjur jauh melenceng, mari kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita sudah terlanjur tinggi hati, sombong dan takabur, mari kita tundukkan kepala kita, sejenak kita tafakur dan merenung. Dari mana kita asalnya, dari apa kita diciptakan. Kalau sukses hari ini, siapa yang memberi kesuksesan itu? Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa sukses, bisa baik. Dan apa resiko, konsekuensi dari apa yang kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan bagi kita. Kalau dosa yang sudah kita lakukan, mari kita kembali tobat kepada
kepada jalan yang benar, agar kehidupan kita menjadi barokah dan selamat. Dunia sudah terlalu parah akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena keserakahan, karena mengumbar nafsunya, karena lupa pada Allah, menyepelekan agama. Tuntutannya ingin hidup bebas seperti kaum liberal, kaum sekuler. Dia ingin melampiaskan sepuas-puasnya kehidupan, mumpung diberi kesempatan, kapan lagi kalau bukan sekarang. Ya rusaklah dunia ini, rusaklah tatanan. Kita juga menyaksikan bagaimana orang mencoba membuat aturan-aturan supaya kehidupan ini harmonis, supaya kehidupan ini sejalan, bisa saling menghormati, tidak saling merusak kepada yang lain, tidak saling mengganggu. Tapi apa yang terjadi? Kalau dunia dihuni oleh manusia-manusia fasik, manusia-manusia yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri, tidak ada artinya itu aturan-aturan. Kejahatan dilakukan karena mereka melanggar aturan-aturan, baik aturan Allah dan Rasulnya maupun aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Di jalan aja bisa kita lihat bagaimana orang semeraut di jalan itu menunjukkan jiwanya, gambaran, keinginannya, ingin bebas, maunya, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Jadi inilah pentingnya agama itu. Itulah maka Allah menurunkan Al-Quran, sekalipun manusia punya kecerdasan, tapi Allah tidak percaya begitu saja. Allah beri hati nurani. Tapi hati nurani pun sebenarnya, kalau manusia itu masih mau mendengar hati nuraninya, insya Allah dia malu berbuat jahat. Insya Allah dia tidak jadi melakukan suatu rencana yang tidak baik. Malu pada dirinya sendiri. Tapi hati nurani pun kadang tertutup oleh karena perilaku syahwat, gejolak nafsu, godaan kanan kiri, depan dan belakang. Akhirnya hati nuraninya tertutup. Maka banyak orang punya hati tapi kehilangan hati nurani. Maka kasih sayang Allah pun tidak mempercayakan kecerdasan dan hati nurani semata. Allah turunkan itu Al-Quran yang menginformasikan berbagai peristiwa sebagai contoh dan ibrah, pelajaran bagaimana akibat durjana manusia-manusia dahulu yang menepiskan agama, yang jauh dari Allah. Dan hari ini pun diinformasikan, diberitahu tentang rambu-rambu kehidupan. Mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Mana jalan membawa kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang bisa mengangkat harkat martabat kehidupan kita sebagai manusia. Dan dilarangnya pula perboden, jalan-jalan yang bisa membahayakan, yang bisa menyesatkan, yang bisa menghancurkan kehidupan, yang bisa merusak tatanan masyarakat. Dilarang. Dengan lengkap dan sempurna oleh Islam agama kita itu. Bahkan Al-Quran itu menginformasikan berbagai peristiwa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh setiap manusia justru sesudah hari kematiannya. Jadi ada hari kehidupan, sesudah hari kematian, diinformasikan, diberitahu, ini loh yang akan kamu jumpai. Masihkah kita berkutat dengan maksiat dan dosa? Masihkah kita hobi dan senang bermain dengan syahwat dan nafsu tanpa agama? Masihkah kita menjadi manusia bengal yang lupa pada diri kita? Masihkah kita menjadi manusia yang ingkar kepada kebenaran ayat-ayat Allah? Yang sombong padahal Allah yang menciptakan kita. Kita enggan mendengar perintahnya padahal Allah yang memberi rezeki kepada kita. Enggan untuk tunduk dan sujud kepadanya padahal Allah yang menjaga kita setiap saat dari berbagai macam rongrongan bakteri dan virus. Padahal Allah yang menjaga keseimbangan dunia alam semesta ini sehingga tetap berjalan dengan stabil. Kalau tidak, hancur kita oleh tabrakan bintang-bintang cakrawala yang ada di cakrawala ini.
maka sebuah kedurhakaan manusia, kalau manusia sudah memulai dirinya lupa kepada Allah, pasti akibat kesana itu menjadi manusia durjana, kecenderungan kepada dosa, kepada kemaksiatan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah. Pemirsa TV Rasil dan pendengar radio Silaturahim yang berbahagia. Kajian kita kemarin masih pada judul besarnya, Meniti Jalan ke Surga, agenda harian seorang muslim. Kita kemarin membahas apa yang harus kita lakukan. Setiap malam, mengawali hari-hari kehidupan kita. Kemarin 2 kali berturut-turut saya sampaikan tentang doa yang mestinya menjadi wirid kita, yaitu Sayyidul Istighfar. Kemudian ini harus kita hafal selain menjadi wirid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menghafal karunia Allah ini. Rajanya istighfar. Sebagai bentuk curahan kasih sayang, rahmat Allah, kemurahan Allah kepada kita. Allah tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, yang banyak dosa. Namun demikian Allah memberikan peluang-peluang, Allah memberikan kafarat-kafarat, penebus-penebus dari kesalahan-kesalahan. Tidak sekadar istighfar biasa, tetapi ini rajanya istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan iman dan penghayatan yang benar, ketika pagi hari, kemudian jika Allah berkehendak pada siang meninggal dunia, Allah akan mengampuni dan masukkan ke dalam surga. Demikian juga ketika sore hari menjelang malam kita baca, kalau Allah memanggil kita di waktu malam, Allah mengampuni dan masukkan ke dalam surga. Tentu pada doa Sayyidul Istighfar ini dihayati kandungan isinya. Ada 7 pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, yang kemarin satu persatu sudah kita kaji, kita dalami. Tentu saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kali ini saya sampaikan doa dari segala gangguan. Kenapa ada gangguan? Karena memang ternyata hidup ini banyak sekali gangguan. Godaan dunia, godaan nafsu. Yang paling memikat dari zaman dulu sampai sekarang ya 3 ta itu. Harta, wanita, dan tahta. Dengan harta, coba kita lihat dunia sibuk, dunia kemerungsung, dunia heboh. Kenapa? Karena orang berebut harta. Karena harta, orang bisa jadi gelap mata. Karena harta, orang bersengketa. Karena harta, orang rela menghilangkan nyawa. Karena harta, kita lihat persaingan, kemudian permusuhan, peperangan, pertumpahan darah terjadi. Jangankan antar negara, antar sesama keluarga, karena harta, warisan dari orang tua, kemudian ketika meninggal orang tuanya, ribut di antara mereka. Sedarah, sesama saudara. Karena apa? Harta.
Demikian juga wanita. Dunia sibuk oleh karena wanita. Tentu antara harta dan wanita ini tergantung mengelolanya, bisa positif, bisa negatif. Kalau dikelola dengan benar, didasarkan pada agama, mengikuti petunjuk ilahi, semua akan menjadi baik. Harta bisa positif. Karena harta orang bisa mulia. Karena harta orang bisa bahagia. Karena harta manusia terangkat derajatnya. Yang digunakan untuk amal, untuk berbuat kebaikan, memakmurkan kehidupan, mensejahterakan masyarakat. Demikian juga wanita. Kalau wanitanya adalah menjadi wanita-wanita terhormat, wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang bermartabat, dan manusia memperlakukan wanita juga dengan takut kepada Allah, dengan takwa kehidupan, mana mungkin kehidupan tanpa wanita. Dalam Islam tidak dibatasi, tidak dicegah bahwa seorang itu mencintai sesama jenis. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Dibolehkan, dibenarkan. Cuma prosedur yang harus ditempuh, ada caranya, ada etikanya. Untuk tetap bermartabat, lakukan aturan-aturan mainnya yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khitbah, ada pernikahan, menjadi terhormat, melampiaskan syahwatnya dengan cara yang terhormat, mulia dan suci. Melewati sebuah pernikahan, akad nikah, ijab kabul. Membangun sebuah rumah tangga, wanitanya terhormat. Laki-lakinya juga nampak tanggung jawab. Tapi kalau hanya mengikuti syahwat, dia melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak terhormat, menghinakan wanita. Wanitanya juga menjadi petualang cinta umpamanya. Ini rusak dunia. Maka karena wanita justru hari ini banyak orang mengumbar syahwatnya. Banyak orang yang mau kawin tapi nggak mau nikah. Banyak. Kenapa? Karena kehilangan rasa tanggung jawab. Kawin mau tapi nggak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah harus bertanggung jawab. Membangun sebuah rumah tangga ada konsekuensi dan risikonya. Dia harus memimpin rumah tangga, harus memberikan nafkah pada keluarganya. Dia harus membimbing, memimpin, beranak, pinak, dan seterusnya. Bagi petualang-petualang cinta terhadap wanita, dia pikir, ngapain repot-repot. Yang penting saya bisa kawin. Nggak usah nikah, ngeteng aja udah lumayan. Maka ini kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok hedonis, pemuja seks, pemuja kenikmatan, dia lakukan itu semau dia, persis seperti kambing. Apalagi perkembangan belakangan. Kambing itu juga tahu aturan, mana yang harus dia kawini. Ya. Kalau itu kambing jantan, dia cari, dia kejar kambing betina. Nah ini manusia modern menuntut laki-laki kawin sama laki-laki. Aneh dunia ini kalau nggak kebolak-kebalik. Ini juga gangguan namanya. Nah yang terakhir adalah tahta. Wah sibuknya kalau udah urusan tahta. Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang dikemas demikian rupa. Pakai nama agama tapi untuk tahta. Dan godaan-godaan lainnya, belum godaan dari setan. Baik setan yang nampak seperti manusia maupun setan dari kalangan jin. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, doa dari berbagai macam gangguan yang bisa mencelakakan kita. Bisa gangguan iman, gangguan pikiran, gangguan kanan kiri, gangguan macam-macam. Rasul mengajarkan dalam satu doa, sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Ma min abdin yakul fi sobahi kulla yaum wa masa'in kulla lailah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa samiul alim. Salasata marrat lam yadurruhu syai'. Yang artinya, tidaklah dari seseorang hamba jika dia mengucapkan pada setiap pagi, setiap hari, dan sore pada setiap malamnya, doa ini, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa marrat, 3 kali. Lam yadurruhu syai', dan tidaklah ada sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Ini yang dimaksud dengan doa dari segala gangguan. Simpel doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Boleh kita tuntun yang sedang mendengarkan radio barangkali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini simpel doanya dan dibaca 3 kali setiap pagi minimal, kemudian dibaca juga menjelang petang. Ya, syukur bisa dibaca 5 kali sesudah sholat, atau kita baca dikala kita mengkhawatirkan sesuatu dari berbagai macam gangguan. Mungkin ada rasa takut kita pada malam hari. Ketika kita akan tidur, saya kira juga perlu baca ini. Tentu dengan satu penghayatan. Bismillahilladzi, Bismillah dengan nama Allah alladzi yang la yadurru, tidak akan menyentuh kemudorotan, kecelakaan. Ma'asmihi, dengan namanya, nama Allah. Artinya kita mohon jaminan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha melindungi, yang maha perkasa, yang maha melihat, yang tidak pernah ngantuk dan tidur, yang senantiasa menjaga kita. Jadi dengan nama Allah kita jaminkan keselamatan kita dari berbagai macam gangguan. Itu maknanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah. Dengan namanya, dengan keagungannya, dengan kemaha kekuasaannya, luar biasa. Allah yang maha agung, maha kuasa, yang menciptakan jagat raya. Di antara sekian bintang-bintang pada cakrawala dunia itu sebesar apa? Kecil, apalagi kita sebagai manusia. Bagi Allah amat sangat mudah untuk menjaga kita dari berbagai macam gangguan. Jika kita mempercayakan sepenuhnya jaminan dengan keagungan dan kebesaran namanya akan keselamatan kita. Maka la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada sesuatu yang mampu menyentuh kita dengan jaminan nama Allah itu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan Dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi doa ini dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ini dibaca pagi, sore, bahkan setiap saat. Mungkin ada ibu-ibu, perempuan sekarang banyak gangguan, setan yang gentayangan, ahli tukang-tukang memperkosa, kejahatan mata-mata yang jahat. Dibaca doa ini.
Ibu yang sedang sendirian bawa mobil umpamanya naik motor, baca doa ini. Kita mohon jaminan dari Allah dari berbagai macam gangguan dan segala macam yang bisa mengganggu kita. Mudah-mudahan doa yang simpel ini bisa kita baca, bisa kita wiridkan. Ya, sekali lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan menyentuh memberikan mudarat, dengan namanya, dengan jaminan keagungan dan kemuliaan Allah, segala sesuatu baik di bumi maupun di langit. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.